Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, dan juga atas taufik, rahmat, dan hidayahnya kita diberikan keinginan, kemudian kekuatan juga untuk bisa datang ke masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Rizqan Hasanah, untuk melaksanakan sholat subuh, dan insyaallah juga akan dilanjutkan dengan membacakan, mentadaburi beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan pada hari ini, Allah ridhai dan Allah terima sebagai kebaikan untuk kita semua. Sebelum kita membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, mari kita gunakan kesempatan ini untuk bertawassul, untuk menggunakan amal kebaikan kita sebagai jalan untuk berdoa kepada Allah. Dengan sholat subuh berjamaah kita, dengan langkah kita ke masjid, dengan maunya duduk kita pada kesempatan ini dijadikan sebagai wasilah untuk terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah segala amal ibadah kami, ampuni segala kesalahan kami. Ya Allah, ya Rabbana, saudara-saudara kami di Palestina masih dalam keadaan yang tidak baik dan masih kesulitan dan kesusahan. Ya Allah, berikanlah mereka kekuatan, kesabaran, dan pertolongan sehingga mereka dapat memperaih kemerdekaannya. Ya Allah, ya Rabbana, pada akhir dan awal bulan depan kami sudah menghadapi satu peristiwa nasional yang bernama pemilihan umum. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah para penyelenggara negara, jadikan para penyelenggara pemilu, Bawaslu, dan lain sebagainya bisa bertindak dan berperilaku dengan jujur dan adil. Ya Allah, ya Rabbana, tunjukkan kepada kami agar kami bisa memilih para pemimpin, calon pemimpin, dan para wakil kami di DPR dan di DPRD yang terbaik, karena Engkau Maha Tahu yang gaib dan yang zahir. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah negara kami tentram, damai, dijauhkan dari segala hiruk-pikuk dan pertengkaran perpecahan. Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Ya Allah, ya Rabbana, masih banyak saudara kami yang belum mau mengerjakan sholat, yang belum mau pergi ke masjid, yang belum mau membacakan Al-Quran. Ya Allah, berikanlah cahaya-Mu, nur hidayah-Mu kepada hati mereka, agar mereka pun mampu menjalankan dan mengerjakan segala perintah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni orang-orang tua kami, mertua kami, bapak ibu kami, saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu mendahului kami kembali ke hadirat-Mu. Ya Allah, ampuni dosa mereka, terima amal soleh mereka, tempatkan di tempat mulia di sisi-Mu dengan kubur yang lapang, dengan kubur yang terang, dan jadikannya sebagai bagian dari taman surga. Ya Allah, ya Rabbana, kami punya keluarga, begitu juga anak kami punya keluarga. Jadikanlah keluarga kami, keluarga anak kami, keluarga yang sakinah, yang senantiasa dipenuhi dengan mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan kepada kami putra putri dan cucu-cucu yang soleh dan solehah,
Berikan anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, yang melimpah dan penuh dengan keberkahan. Ya Allah ya Rabbana, kami yakin dan kami paham bahwa kehidupan ini akan berakhir. Kami berada di atas dunia ini akan berakhir. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami agar kami mampu bertaubat, taubatan nasuha. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan anak senantiasa taat berada di jalan-Mu yang benar. Ya Allah ya Rabbana, kami juga memohon kepada-Mu ya Allah, mampukan dan kuatkan kepada kami untuk menutup segala kata, segala ucap, segala kalam yang biasa kami ucapkan selama hidup di dunia ini dengan ucapan La ilaha illallah ala hadini al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, setelah sholat kita selalu membaca Allahumma antas salam ya. Tapi masih suka ada yang salah sedikit. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika. Jangan wa alaika. Kalau alaika itu doa, masa mendoakan Allah. Alaikas salam itu kepada manusia. Alaikum salam pakai ala, ain, ala. Tapi yang betul adalah wa ilaika, karena kedamaian, keselamatan dari milik Allah. Jadi kita ulangi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Itu yang sering ada yang clear. Kemudian saya ingin satu huruf aja yang ingin saya perkenalkan pada hari ini. Di dalam membaca Al-Quran kita ada 3 H ya. Kalau di Indonesia hanya cuma 1. Misalnya rumah gitu kan, H. Tapi kalau di dalam membaca Al-Quran ada 3. Di sini ada H, kita ucapkan H. Biasa aja H. Di sini ada di tengah H. Bersih H. Tidak boleh ada. Coba ada satu lagi di sini Kh. Nah ini. Itu semua membedakan arti, tidak boleh. Seringkali kita dengar mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Jauh sekali artinya. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sepele, tapi akan mengubah arti. Sekali lagi di sini ada H, di sini ada H. Bersih. Bah. Coba ucapkan bah. Ha-hi-hu bah. Ada udara mengalir. Nanti dilatih ya, bersih pokoknya, tidak ada yang menghambat. Ha-hi-hu bah. Bedakan dengan di sini. Ha-hi-hu bah. Nah, itu yang bawah ya. Ada satu lagi di sini. Kha-hi-hu bah. Nah, ada 3 ya. Itu mudah-mudahan kita ingat aja itu bahwa ada 3. Ha-hi-hu bah. Kalau di sini ha-hi-hu bah. Itu ada bunyinya ya. Kalau di atas sini kha-hi-hu bah. Ada ngorok di situ. Baik. Pada hari ini kita akan membaca dan menerjemahkan lalu mentadaburi beberapa ayat suci Al-Quran. Kenapa nggak satu ayat atau mentafsirkannya satu aja? Karena saya ingin atau berharap lebih banyak mendengar ayat nomor 1 ya.
Nomor 2, mudah-mudahan dari sekian ayat yang dibaca ada satu kata yang melekat di hati kita. Paling tidak satu kata. Atau mungkin satu ayat. Jadi jangan sampai pulang ke rumah setelah pengajian satu kata pun tidak ada yang ingat. Harus ada apa pesan Allah. Satu kata aja. Alhamdulillah. Syukur-syukur lebih dari itu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian, menciptakan apa? Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Allah menciptakan untuk kita pendengaran agar kita memahami yang kita dengar, mengetahui dan memahami apa yang kita dengar. Allah berikan kita mata agar kita bisa tahu apa yang kita lihat. Dan Allah berikan hati nurani atau akal sehat, al-afidah, agar kita bisa memahami. Jadi tahu melalui pendengaran, tahu melalui penglihatan, paham apa yang kita dengar dan paham apa yang kita lihat. Yang menyatukan itu informasi yang kita tangkap dari pendengaran dan penglihatan diolah oleh afidah, hati nurani. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena ini sudah terbiasa dan kita punya pendengaran dan penglihatan, kita punya telinga dan mata, sehingga dianggap biasa saja. Dianggap hal biasa, bukan hal yang luar biasa. Bayangkan kalau kita nggak bisa mendengar, betapa sengsaranya. Baru terganggu saja kita sengsara, susah, sakit. Bayangkan kalau kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa melihat alam, keindahan, laut, tidak bisa melihat istri kita, anak kita, tetangga kita. Betapa sengsaranya. Lebih mahal dari istana, lebih mahal daripada Mercy dan lain sebagainya. Kalau kita beli pun nggak ada yang jual. Begitu juga al-afidah, kemampuan kita untuk memahami, kemampuan kita untuk bisa mengerti apa yang kita dengar. Bayangkan kalau kita nggak bisa mendengar, ya, nggak dengar suara tetangga, nggak bisa mendengar suara teman, nggak bisa celotehnya anak, nggak bisa omelan istri dan sebagainya. Sengsara sekali. Jadi pendengaran, penglihatan, hati nurani sehingga kita bisa memahami adalah karunia yang amat besar dari Allah SWT. Anugerah yang amat besar dari Allah SWT. Pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mengingatkan di sini, qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali kalian mensyukurinya. Mensyukuri adalah ucapan alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kami mata. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kami berikan telinga sehingga kami bisa mendengar. Alhamdulillah ya Allah, kami masih punya akal sehat, pikiran yang lurus sehingga tidak gampang didorong ke sana, didorong ke sini, tapi kita bisa punya pendirian karena kepahaman kita wal afidah.
Dan syukur yang paling utama adalah menggunakan karunia itu dalam kebaikan, dalam amal soleh, dalam ibadah. Bapak-bapak sekalian yang hadir di sini, alhamdulillah kita sedang mensyukuri nikmat dari Allah, anugerah dari Allah berupa pendengaran, karena mendengarkan, berupa penglihatan. Syukur-syukur kalau sambil baca Al-Qur'annya ya, karena sebagai wujud kita mensyukuri mata. Dan juga kita berusaha untuk paham, mendengarkan, kemudian untuk memahami apa yang kita bicarakan, apa yang kita baca pada hari. Ini adalah bentuk syukur yang sesungguhnya. Ya, syukur dengan perbuatan, tapi sebelumnya kita syukuri dengan ucapan. Kemudian Allah berfirman, jadi harus kita sadari dulu ya, bahwa kita tuh sedikit sekali mensyukuri karunia yang Allah berikan. Padahal ini adalah yang luar biasa. Kemudian Allah berfirman, wa huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dialah yang menyebarkan kita berada di atas bumi. Kita beranak pinak dari Nabi Adam, Hawa, kemudian beranak pinak. Nabi Nuh punya anak, ada yang ke arah Asia menjadi sipit-sipit, ada yang ke arah Arya, Arab dan Eropa menjadi mancung-mancung dan ganteng. Sebagian lagi ada yang beranak pinak di Afrika yang kulitnya jadi hitam. Semua dari keturunan anaknya Nabi Nuh, jadi banyak. Terus mungkin kita lihat aja orang tua kita, ibu bapak kita, anaknya kemudian udah di mana-mana. Lihat pula diri kita, mungkin anak kita menyebar di mana-mana. Allah lah yang membuat manusia tersebar. Kita pun berada di sini, mungkin asalnya opung dari Medan, dari Aceh. Kemudian yang lain dari mana datang ke sini. Allah menakdirkan kita untuk berada tersebar di muka bumi ini. Namun Allah mengingatkan wa ilaihi tuhsyarun. Walaupun semuanya akan tersebar, ada nanti ke Arab, ada yang ke Amerika, ke Eropa, lain sebagainya. Tapi suatu ketika kalian akan dikumpulkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi tuhsyarun. Untuk apa? Untuk dihisab, untuk dihitung, untuk ditimbang amal baik kita. Ini dikaitkan tadi dengan bersyukur. Apakah kita mensyukuri nikmat Allah? Apakah kita menjalani misi kita sebagai apa? Tugas kita adalah untuk ibadah. Dahulu kita sudah diulangi, yang lalu kita bahas bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati kita untuk Allah. Semua apa yang kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah. Kita berada di sini yang ibadah kepada Allah, tapi selama 24 jam seharusnya kita mengkonversi amal perbuatan kita yang biasa-biasa menjadi ibadah kepada Allah. Caranya apa? Mulailah dengan bismillah. Tutuplah dengan alhamdulillah. Sebutlah nama Allah dan ucapkan alhamdulillah kalau kita selesai. Jangankan menyapu, masak, minum, makan. Masuk ke kamar mandi saja kita harus menyebut nama Allah. A'udzubillah ya. Minal khubusi wal khaba'is. Keluar kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alhaba 'anil adza wa 'afani. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ke kamar mandi jadi ibadah, tidur jadi ibadah, nyapu jadi ibadah,
makan jadi ibadah. Disebut nama Allah, kemudian akhiri dengan alhamdulillah. Nah, dengan kita melakukan itu, seluruh perbuatan kita akan bernilai ibadah. Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, tetapi seluruh perbuatan kita harusnya bernilai ibadah. Kerja kita, dagang kita, berkeluarga kita, dan lain sebagainya. Kemudian Allah berfirman, wa huwallazi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar. Dialah Allah yang telah menghidupkan dan yang mematikan, dan Dia pula yang mempertukarkan siang dan malam. Ini wujud dari kuasaan Allah. Dahulu kita tidak ada, sekarang kita ada, hidup. Yang berumur 60 tahun, sebelum 60 tahun kita berada di mana? Kita belum bisa disebut apa-apa, belum menjadi apa-apa. Kemudian Allah menghidupkan setelah kita berada di rahim ibu kita. Dan nanti Allah akan mematikan kita. Allah akan mematikan kita. Lihat orang tua kita sekarang sudah tidak ada. Lihat saudara kita sekarang sudah tidak ada. Lihat teman kita sekarang sudah tidak ada. Lihat tetangga kita. Kalau opung, mungkin istri opung sudah wafat. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kita pun akan seperti mereka. Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Mungkin sehari, mungkin 2 hari, dan mungkin sebulan dan lain sebagainya. Allah lah yang mematikan. Allah lah yang menghidupkan. Dan Allah pula yang mempertukarkan siang dan malam. Siapa yang bisa memutarkan bola dunia, ya? Bola dunia itu kan berputar 24 jam, sehingga terjadi perputaran siang dan malam. Kemudian mata bumi berputar pada falaknya selama mengelilingi matahari selama 1 tahun. Sedangkan bulan mengelilingi bumi selama 1 bulan. Siapa yang menggerakkan itu semua? Siapa yang memutarkan bumi sehingga ada siang dan malam? Siapa yang membuat matahari beredar, bulan, kemudian bumi beredar mengelilingi matahari, dan juga matahari juga berputar. Semua adalah Allah. Wal ikhtilaful laili wan nahar. Allah menyampaikan kepada kita, bagaimana kalau Allah menjadikan qul ara'aytum in ja'alallahu laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana kalau Allah menjadikan malam terus-menerus sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah. Siapa Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan siang? Kata Allah bertanya kepada kita, qul ara'aytum in ja'alallahu nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana kalau Allah menjadikan siang terus-menerus sampai hari kiamat? Siapa yang bisa mendatangkan malam? Bapak yang dimuliakan Allah, pertukaran malam dan siang ini yang membuat kita bisa hidup. Kalau siang terus, maka bumi akan manas menjadi ribuan derajat Celcius. Kita tidak mungkin hidup. Dan kalau malam terus-menerus tidak siang, maka bumi akan membeku ribuan derajat di bawah nol. Manusia tidak bisa hidup. Jadi di sini ada kaitan yuhyi wa yumiit. Kalau Allah tidak pertukarkan siang dan malam, kita nggak mungkin hidup. Nggak mungkin ada di muka bumi. Dan ini juga adalah satu ayat terbesar,
ayat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghidupkan, mematikan, kemudian mempertukarkan siang dan malam. Kemudian Allah menyuruh bertanya, afala taqilun, apakah kamu tidak memahaminya? Apakah kamu tidak pernah memikirkannya? Ya, kita ngakui mungkin nggak pernah memikirkannya. Ya, kita mengakui mungkin kita nggak paham bahwa kehidupan, kematian, pertukaran siang dan malam adalah ayat Allah, ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bagaimana reaksi orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah, kepada yang difirmankan oleh Allah oleh Rasul. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Tapi mereka menjawab, mereka berkata seperti perkataan-perkataan yang dulu selalu membantah. Semua umat Nabi itu ada yang membantah Nabi dan Rasul. Apa yang mereka katakan? Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka bertanya, apakah jika kami sudah mati dan kami sudah menjadi tanah, kemudian tulang belulang juga hancur, apakah kami akan dibangkitkan? Kalimatnya memang bertanya, tapi pertanyaan ini adalah sesungguhnya wujud atau bukti ketidakpercayaan mereka tentang adanya kebangkitan, tentang adanya alam barzakh, tentang adanya yaumul qiyamah, tentang adanya yaumul mahsyar, tentang adanya surga dan neraka. Mereka tidak percaya. Kalau mereka tidak percaya, wajar karena mereka kafir. Tapi pelajarannya bagi kita, coba kita tanyakan kepada kita, apakah kita yakin, apa kita percaya nanti akan dibangkitkan? Karena belum pernah ada orang yang mati kemudian cerita kembali lagi, oh dulu saya pernah mati, saya pernah dalam kubur. Jadi yang harus kita bangkitkan, tumbuhkan adalah keimanan. Pertanyaan pada diri kita, berimankah kita dengan adanya alam kubur, barzakh? Berimankah kita pada hari kiamat yang gonjang-ganjing luar biasa? Percayakah bahwa ada yaumul mahsyar di mana kita dikumpulkan? Percayakah bahwa ada mizan di mana amal kita akan ditimbang? Percayakah bahwa ada neraka dan surga? Nanti kita akan memilih, akan dimasukkan ke salah satu. Kalau tidak ke surga, pasti ke neraka. Kalau ke neraka, pasti nggak di surga. Yang lebih dikhawatirkan kita, adakah keimanan kita? Adakah kepercayaan kita? Kalau saya menganggap bapak-bapak semua adalah percaya. Karena dengan duduknya di sini berarti percaya dengan adanya akhirat. Cuma sejauh mana kita percaya? Karena di luar ruangan ini mungkin kita luntur lagi kepercayaan kita. Buktinya apa? Pernahkah kita memperhatikan nasib kita nanti di kubur? Pernahkah kita memikirkan bagaimana nasib kita pada hari kiamat?
Pernahkah kita memikirkan bagaimana ketika yaumul mahsyar? Pernahkah kita memikirkan bagaimana ketika dihisab, ditimbang amal kita? Pernahkah kita memikirkan nanti saya masuk surga atau neraka? Dan salah satu yang punya otoritas di sana hanyalah Allah, Malik Yaumiddin. Kalau kita sudah memikirkannya dan kita meyakininya, pasti akan mengubah kata-kata kita, ucapan kita, karena itu berdampak semua. Ucapan kita akan mengubah perbuatan kita, karena semua akan berdampak bukan saja di dunia, tapi akan panjang dampaknya, akibatnya sampai hari akhirat. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan akan berdampak nasib kita di alam barzakh, akan berdampak pada kita di yaumul kiamat, akan berdampak terhadap kita di yaumul mahsyar, akan berdampak pada kita ketika amal kita ditimbang, akan berdampak pada kita apakah kita surga atau neraka. Keyakinan itu yang paling penting, karena akan memformat, akan mengubah gaya hidup kita. Dan ketidakpedulian dengan adanya hari akhirat, ketidakmauan kita mempersiapkan untuk bagaimana kehidupan yang kekal nanti, itulah ukuran keimanan kita. Nah, yang kita, diri kita, yang tahu masing-masing adalah diri kita. Betulkah kita sudah mempersiapkan nasib kita? Apakah hanya memikirkan besok makan atau tidak? Harusnya dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian Allah berfirman, mengisahkan atau menceritakan perkataan orang-orang kafir, ya. Laqad wa'idna nahnu wa abauna hadza min qabl in hadza illa asatirul awwalin. Kami, kata mereka, sudah diberikan ancaman sebelum kamu menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Sebelum ayat ini, kami juga sudah diberi ancaman sebelumnya. Juga nenek moyang kami juga sudah diberikan ancaman. Ancaman apa? Kalau kamu tidak percaya akan masuk surga, akan sengsara di kubur, akan sengsara hari kiamat, akan sengsara pada hari mahsyar, akan sangat rugi ketika amal ditimbang dan akan masuk neraka. Kata mereka, dari dulu juga kami sudah tahu itu, sudah ingat. Ketika diingatkan itu, jawabannya itu. Kami sudah tahu. Cerita itu sudah tahu. Ancaman itu sudah tahu. In hadza illa asatirul. Tapi itu semua adalah cerita, dongeng-dongeng saja. Kelihatan kan ketika mengatakan Al-Quran, kitab yang Allah turunkan, sabda-sabda para rasul dianggap sebagai cerita, hayalan, kebohongan. Artinya nggak ada iman, nol iman. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak yang dimuliakan Allah, itu orang kafir. Nah, sekarang kita, ayat ini terpulang kepada kita. Apakah menganggap bahwa sabda Rasulullah? Apakah kita menganggap ayat-ayat di dalam Al-Quran hanya cerita belaka, tidak perlu dipikirkan, tidak perlu diyakini, tidak perlu diamalkan? Apa bedanya dengan nyanyian yang kita tidak paham, seperti nyanyian bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina? Oh, sebacanya adalah pahala, betul, pahala.
Setiap huruf asal bagus makhrajnya, asal bagus tajwidnya menjadi pahala. Tapi bagaimana kalau makhrajnya salah? Dosa. Bagaimana tajwidnya salah? Dosa. Selalu yang kita pikirkan baru sampai di situ. Itu bagaimana wujud bahwa kita percaya kepada ayat-ayat Allah. Nah ini juga kita tanyakan pada diri kita. Percayakah kita kepada ayat-ayat Allah? Pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran? Kalau dengan mudah kita akan jawab percaya. Tapi percayanya tidak mungkin kalau tidak ada buktinya. Kalau percaya itu harus dibuktikan dengan ada buktinya. Harus ditunjukkan dengan buktinya. Contoh saja ya. Kalau dari musola ini diumumkan nanti jam 10 akan mati listrik. Karena kita yakin dengan pengumuman itu, maka semua ibu biasanya menyalakan mengisi toren atau mempersiapkan air. Karena percaya. Kalau di masjid ini ada pengumuman, ada pembagian sembako masing-masing 1 karung. Kalau yang percaya pasti datang. Tapi tidak percaya pasti nggak datang. Begitu juga sikap kita terhadap Al-Quran. Ukurannya adalah apa ukuran kepercayaan? Ya, bapak-bapak ini mau duduk di sini ukuran kepercayaan. Bapak-bapak ada yakin beriman pada ayat-ayat Al-Quran. Tapi keimanan itu sejauh mana? Nah, kita yang tahu. Tapi kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati kita, keimanan pada hati kita, sehingga mau mendengarkan bacaan ayat-ayat ini sebagai wujud kecintaan kita pada Allah, sebagai syukur kita kepada Allah, dan sebagai terima kasih kita kepada Allah dan Rasul. Untuk menyadarkan orang-orang yang kafir, untuk menyadarkan kita, maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk bertanya. Ada metode dalam Al-Quran itu bertanya. Qul, katakan atau tanyakan. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Tanyakan wahai Muhammad, tanyakan pada diri kita, bumi dan segala isinya ini milik siapa? Bumi tempat kita tinggal, laut dan lain sebagainya, daratan dan segala isinya milik siapa? Kemudian jika kalian tahu, coba jawab milik siapa? Karena sering kita terjebak. Mobil kita milik kita, kapal kita milik kita, sawah kita milik kita. Padahal kalau kita ingat, ketika lahir kita bawa apa? Bawa mobil enggak? Bawa rumah enggak? Bawa pabrik enggak? Bawa sawah enggak? Kalau kita pulang coba, bawa mobil enggak? Bawa sawah enggak? Bawa pabrik enggak? Bawa titel enggak? Kecuali almarhum kita. Semua ditinggalkan. Bawa ilmu enggak? Enggak. Sebelum lahir kita nggak punya ilmu, nggak punya apapun. Begitu juga kalau kita meninggal. Kalau kita menyadari, jadi milik siapa ini? Ini milik Allah yang nanti dipertukarkan. Kalau sekarang kita punya, suatu ketika juga akan ditinggalkan. Lihat para konglomerat bermiliar-miliar, bahkan triliun kekayaan. Tapi kalau mati, ditinggalkan. Atau dibawa enggak? Ditinggalkan, dipertukarkan lagi dengan orang-orang yang datang kemudian sampai waktu tertentu. Allah bertanya, jadi milik siapa? Jadi milik Allah yang akan diberikan terus, dibergantikan ke makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau sekarang ada sawah, orang yang punya sawah meninggal, Allah akan berikan sawah itu ke makhluk Allah yang lain yang datang kemudian. Gak ada yang kita miliki sesungguhnya.
Terus yang kita miliki apa? Yang kita miliki adalah pinjaman. Allah memberikan kita untuk menggunakannya. Dan orang-orang kafir pun meyakini bahwa jawabannya adalah sayaquluna lillah. Ini punya Tuhan, karena memang datang nggak bawa, pulang nggak bawa. Punya Allah katanya. Qul katakan kepada mereka, afala tazakkarun. Apakah kamu nggak memikirkannya, mengambil pelajarannya? Kalau kita ingat kata Allah, wabtaghi fima ataakallahu darul akhir. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadikanlah karunia yang Allah berikan untuk ditukar ke negeri akhirat. Sama aja, saya kasih uang kepada bapak misalnya. Ini uang buat beli tiket untuk pergi haji. Tapi uang begitu dikasih bisa dipakai untuk apapun kan. Sungguhnya Allah kasih kita rezeki, kasih kita umur, kasih kita uang, kasih kita jabatan, kasih kita anak dan istri. Harusnya ini untuk ditukar, dapat surga di negeri akhir. Tapi seringkali lupa tujuan kita. Habiskan untuk dunia aja. Itu tiket yang Allah berikan, sarana yang Allah berikan itu untuk negeri akhirat. Tapi jangan juga melupakan kita pun harus bahagia di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Apakah kalian memikirkannya? Kemudian Rasulullah SAW diperintah juga untuk bertanya, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Tanyakan, siapa Rabb, siapa Tuhan langit yang 7 lapis langit dan Tuhan Arasy yang agung. Kalau Rabb itu pencipta, tapi kita sering diartikan Tuhan, pencipta, pemelihara dan lain sebagainya. Siapakah Rabb 7 lapis langit? Siapa Rabb Arasy yang besar? Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau ini langit, kalau ini bumi, mak, ada 7 lapisan berarti kan lingkaran. Lingkaran pertama, langit pertama. Lingkaran kedua, langit kedua. Lingkaran ketiga, langit ketiga. Lingkaran kelima, dan seterusnya. Lingkaran yang paling besar adalah, kalau kita membayangkan sebagai lingkaran, karena atas itu kan sebetulnya bulan. Maka arasy yang lebih luas, yang belum diketahui oleh manusia. Manusia baru mengetahui benda angkasa yang terjauh adalah 1 juta tahun cahaya. Jadi ada bintang yang baru sampai cahayanya ke kita 1 juta tahun cahaya. Sedangkan cahaya itu kecepatannya adalah per detiknya 293 km. Atau gampang bulatnya 300 km per detik. Kalau 1 juta tahun cahaya gimana? Jarak langit dengan langit 1 dan langit 2 adalah 500 tahun cahaya. Berapa luasnya? Langit ketiga, langit keempat, 500 tahun cahaya. Berapa besarnya? 7 lapis langit siapa yang punya? Kata Allah. Arasy yang agung siapa yang punya? Kita tuh kalau bumi aja adalah 1 titik. Di alam semesta ini bumi adalah 1 titik. Nah kalau manusia jadi apanya? Begitu kecilnya bumi dibandingkan alam semesta ini. Begitu kecilnya kita dengan bumi. Sehingga Allah mengingatkan siapa pemilik 7 lapis langit. Siapa pemilik arasy yang agung. Orang kafir pasti tidak akan menjawab milik aku atau milik kami. Maka jawaban mereka pun sayaquluna lillah. Itu milik Tuhan, milik Allah.
Qul afala tattaqun. Katakan, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kan kalian tidak takut? Kenapa kalian tidak taat? Kenapa kalian tidak patuh kepada Allah? Padahal kalian tahu bagaimana langit, bumi, langit, arasy itu adalah milik Allah. Kenapa tidak takut? Kenapa kita tidak takut? Kemana para pemimpin kita tidak takut? Kenapa wakil-wakil kita tidak takut kepada Allah? Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Coba tanyakan, katakan. Siapa yang di tangannya adalah kerajaan segala sesuatu? Siapa yang di tangannya ada perbendaharaan segala sesuatu, kekayaan segala sesuatu? Dengan kata sederhana, siapa yang memiliki kerajaan, seluruh kerajaan, seluruh perbendaharaan yang ada di alam semesta? Siapa? Siapa yang menguasai itu? Wa huwa yujir, dan dialah yang memberikan perlindungan. Dialah yang bisa menyelamatkan. Wala yujaru alaihi, dan tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan dari azab Allah kalau tidak ada perlindungan Allah. Tidak ada yang bisa dilindungi, diselamatkan dari azab Allah kalau Allah tidak melindungi. Orang tidak bisa selamat dari azab neraka kalau kita tidak diselamatkan oleh Allah. Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga ngajarin kepada kita, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Ya Allah, selamatkan, karena Allah tuh yujir, ajir. Allahumma ajirna, Allah tuh yujir. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari neraka. Oleh karena itu kita minta ajirna minan nar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang dari azab Allah. Sayaquluna lillah. Orang kafir pun menjawab Tuhan atau Allah. Qul fa anna tusharun, katakan, kenapa kalian tertipu? Kalau kalian tahu bahwa ya, langit, bumi, segala kerajaan, segala perbandaran, seluruh yang ada di langit dan ada milik Allah, kenapa kalian tertipu? Kenapa justru kamu mengabdinya kepada manusia? Kenapa kamu mengabdinya kepada jabatan? Bahkan kenapa kamu justru mengabdinya pada nafsu? Kenapa kamu mengabdinya pada pabrik? Kenapa kamu mengabdinya kepada jabatan, kepada kekayaan, bukan kepada Allah? Karena seringkali kita kalah. Jangankan dengan yang besar, dengan motor aja kita kalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kalah dengan ban motor. Asik kita nyuci motor. Mana yang besar, ban motor apa Allah? Kita datang panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah nyuci mobil. Jadi mobil kita lebih besar dari Allah tanpa disadari. Fa'anna tusharun, kenapa kalian tertipu? Milik ini, pemilik alam semesta ini adalah Allah. Kenapa kok kalau minta selalu kepada manusia? Kepada manusia itu muamalah, bukan bermuamalah. Tapi kalau mintanya sama Allah. Karena hakikat yang memberi adalah Allah. Salurannya adalah tangan manusia. Tapi semua pemiliknya adalah Allah. Kalau Allah sudah memberikan, nggak ada yang sulit. Tapi kita juga tidak boleh ngambek, karena Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi Allah memerintahkan kita untuk minta. Karena dengan minta, dengan berdoa, semuanya dikabul. Kalau dikabulkan di dunia, dikabulnya di akhirat.
Kita selalu mengukur dikabulnya, mustajabnya doa itu. Sekarang aja, saya ya Allah minta duit, tiba-tiba duit datang. Seperti itu. Padahal doa itu, saya ingatkan lagi, saya sering mau membicarakan ini, mungkin dikabulkan dengan cepat. Cepat pun ada waktunya. Mungkin ditunda bahkan sampai di akhirat. Tapi nggak ada yang Allah sia-siakan. Allah dengar. Jadi kalau kita minta-minta, Allah dengar. Dan Allah pasti kabulkan. Yang ketiga, dijadikan doa kita menyelamatkan diri dari bencana. Tiga aja. Dikabulkan cepat, yang disebut mustajab. Ditunda atau dikonversi menjadi terselamatkannya kita dari musibah. Jadi Allah mengingatkan janganlah tertipu. Karena semuanya adalah milik Allah. Udah jam berapa? Maaf, jam 6. Sampai jam berapa mau di? Nah, ini bisa jam berapa? Diizinkannya? Ya. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Kami sudah memberikan al-haq, kebenaran, firman Allah, ajaran agama, sabda Rasulullah. Tapi mereka sungguh atau malah mendustakan. Allah sudah memberikan penjelasan, Allah sudah menyampaikan ayatnya, tapi malah mendustakan. Jadi jangan salahkan Allah. Jadi kalau kita masuk surga, masuk neraka, itu adalah karena perbuatan kita, karena kezaliman kita, bukan karena Allah menginginkan kita masuk neraka. Justru Allah menginginkan kita semua masuk ke surga. Dan ayat berikutnya, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin. Idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun." Allah itu tidak punya anak. Allah tidak punya sekutu. Itu yang harus jadikan pegangan. Allahu Ahad. Allah tidak punya anak. Allah tidak punya sekutu. Allah menjelaskan, kalau ada Tuhan selain aku, maka masing-masing Tuhan itu akan mengambil ciptaan. Ini buatan saya, ini buatan saya. Ini akan berebut. Maka akan menghilangkan seluruh ciptaan. Wala ala ba'duhum ala ba'd. Dan Tuhan yang sebagian Tuhan akan menjadi Tuhan yang lebih tinggi, berlomba menjadi Tuhan. Bukankah ada Tuhan-Tuhan yang sering berperang? Ya. Dewa yang satu memerangi dewa yang lain. Allah itu cuma satu. Karena kalau ada banyak Tuhan, pasti akan yang satu berkuasa, yang satu di bawah kekuasaan. Padahal Tuhan itu harus maha kuasa. Jadi Allah itu betul-betul satu. Sehingga Allah menutupnya, Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka lukiskan, dari apa yang mereka katakan. Allah nggak mungkin. Allah mustahil. Allah tidak mungkin punya anak. Allah tidak mungkin punya sekutu, punya teman untuk menciptakan bumi, punya teman untuk menciptakan langit, punya teman untuk menciptakan arsy. Tidak. Allah cuma satu. Allahu Ahad. Alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Allah yang tahu yang nampak. Allah juga yang mengetahui yang tidak nampak. Semuanya Allah ketahui. Kalau saya bisa lihat Bapak wujudnya, hatinya nggak tahu. Tapi Allah tahu lahir kita, Allah tahu batin kita, hati kita. Itulah Allah. Kalau kita punya hajat, asal kita taat kepada Allah, Allah tahu. Tanpa minta juga sebetulnya Allah mau kasih. Kenapa kita harus doa? Doa adalah ibadah lainnya.
Sebetulnya Allah tuh tahu hajat kita, kepentingan kita, keperluan kita. Kalau Allah sudah berkehendak dikasih. Ibadah kita bukan untuk mendapatkan, tapi doa kita adalah untuk ibadah, ketaatan kita kepada Allah, agar kita dicintai oleh Allah. Kalau kita nggak berdoa, Allah benci. Kalau kita banyak minta, justru Allah suka pada kita. Qul Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Katakan Muhammad, atau katakan, ini perintah oleh Allah supaya kita berdoa. Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Sekiranya engkau mau memperlihatkan azab yang ditimpakan pada orang yang tidak percaya, pada orang yang zalim, fala taj'alni fil qaumil zalimin. Janganlah aku dikelompokkan kepada orang zalim. Ya Allah, seandainya engkau memberikan badai yang menghancurkan, jangan kami kelompokkan menjadi orang yang zalim. Boleh jadi selamat, boleh jadi juga tidak selamat. Tapi kita berada pada orang yang di luar dari orang yang zalim. Ya Allah, sekiranya engkau berikan tsunami, sekiranya berikan likuifikasi, kebakaran dan sebagainya, janganlah kami dimasukkan ke dalam orang yang zalim. Kalaupun selamat menjadi orang yang soleh, kalaupun mati menjadi kelompok orang yang soleh dan mukmin. Kenapa harus berdoa itu? Karena kita kita tidak boleh merasa aman dari ancaman Allah. Gunung Salak coba sekali meletus itu ambruk sini. Likuifikasi di sini hancur ke bawah. Badai bisa menerpa kita. Itu ajaran Allah. Rabbi maturiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qaumil zalimin. Kenapa harus meminta perlindungan kepada Allah? Wa inna ala nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Karena sungguhnya kami bisa saja memperlihatkan ancaman azab bagi mereka itu. Kami bisa memperlihatkan itu. Kami bisa menyaksikan itu. Untuk kita nyaksiinnya misalnya tsunami di Aceh, tsunami di Pangandaran, badai di Malang, badai di mana, kita cuma melihat kan. Tapi kalau kita ada di situ bagaimana? Jadi kami mampu memperlihatkan azab itu. Bagi orang yang jahat azab, bagi orang yang soleh mungkin itu cobaan. Kami mampu, oleh karena itu mintalah perlindungan. Ini perintah. Mintalah perlindungan, jangan kelompokkan dengan orang yang zalim. Karena bisa saja azab itu kita melihat dan kita merasakan. Kalau sekarang kan ada badai, kita cuma melihat di sana. Dan mungkin saja suatu ketika badai ada di sini. Ada perintah yang lain, doa yang lain. Ini biasanya kita baca sebelum sholat atau kapanpun. Kata Allah, qur, katakan, doalah. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Karena keimanan kita itu akan selalu dirongrong oleh setan. Amal kita dirongrong oleh setan. Kehidupan kita diarahkan, dipojokkan oleh setan ya, supaya terus berada dalam keburukan. Maka supaya kita konsisten dalam iman, konsisten dalam amal, minta juga perlindungan dari gangguan setan, bisikan setan. Ini Allah yang memerintahkan kan, langsung. Apa ucapan? Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan godaan setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dan aku juga minta dijaga, dilindungi. Sekiranya setan itu datang kepadaku. Jadi satu dari bisikan dan dari kedatangan. Kalau bisa nggak usah datang. Jangan sampai setan itu datang dan menggoda. Kita coba bacakan. Ini ada di ayat, kalau nanti mau hafal dan harus hafal ya. Ayat 98, 7 dan 98 dari surat Al-Mu'min.
Kita ucapkan Robbi, silakan. A'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. Sebaiknya kalau sebelum sholat baca itu, supaya insya Allah sholat kita bisa tidak tergoda oleh syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Ya Allah, lindungi kami atau kami berlindung padamu dari bisikan godaan setan, dan aku berlindung pula kepadamu dari kehadiran setan. Kalau setan datang dilindungi sehingga tak bisa mengganggu kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ada satu kata, ada satu ayat atau lebih banyak dari itu Allah masukkan informasi ayat-ayat ini menjadi panduan dalam kehidupan kita dalam mempertahankan keimanan dan meningkatkan amal soleh kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang bertanya dipersilakan. Boleh, dan pertanyaan masih ada. Ya. Kalau tidak, alhamdulillah. Iya, silakan kedengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan-bulan 10 hari. Kalau di alam baca berapa lama kita? Terus di alam pijat berapa lama? Di alam baca berapa lama? Ada kita di sana. Iya. Iya, di alam barzah nanti di ayat selanjutnya Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa di alam barzakh itu wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Mereka ada di alam barzakh. Nanti kita masuk dalam kubur itu disebut alam barzakh. Alam barzakh adalah dinding. Orang yang dikubur itu bisa melihat kita. Bisa melihat orang, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Tidak bisa ditentukan tahunnya. Tapi Allah mengatakan sampai hari kebangkitan. Yang kedua, dalam hisab, dalam yaumul mahsyar itu bertahun-tahun. Kalau di dalam surga kan udah nggak terbatas ya. Yaumul hisab, yaumul mahsyar, yaumul mizan itu bertahun-tahun. Dan 1 tahun di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allah menjelaskan seperti 1000 tahun di dunia. 1 hari. Jadi kalau kita hidup 70 tahun, 70 tahun aja bisa. Ya kurang dari 1,5 jam di akhirat. Nah itu yang kita pertaruhkan untuk hanya 1 hari saja. Bukan untuk dalam keabadian. Kita dikasih 70 tahun saja, itu sama artinya dengan hidup di alam mahsyar, di alam barzakh 1,3 atau 1,4 jam. Sebentar sekali. Sehingga kalau nanti di akhirat, nanti di ayat ini masih di belakangnya, berapa tahun kamu tinggal di bumi? Dia nggak bisa jawab. Mungkin sehari atau mungkin berapa jam saja. Nggak bisa, saking cepatnya itu bumi.
Saking lamanya di akhirat, ngantri mau hisab itu tahunan. Makanya semakin banyak yang dihisab, semakin lama. Ya kita misal punya segala, kita dikasih umur akan dihisab, kita dikasih harta akan dihisab, kita dikasih ilmu akan dihisab, semua akan dihisab. Ngantrinya sudah lama, hisabnya bayangkan kita umur 70 tahun. Kita akan diputar satu orangnya, umurnya, sepanjang umurnya akan diperlihatkan, dipertontonkan. Kan 70 tahun untuk orang. Nah ini miliaran orang, ngantri terus. Makanya yang beruntung itu orang yang syahid. Karena nggak ada hisab, masuk surga. Oleh karena itu, supaya hisabnya ringan, kepada Allah kan ada doanya, Nabi mengajarkan kita. Dia sujud terakhir ya, ini sujud terakhir. Sujud terakhir itu Nabi mengajarkan, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Supaya hisab kita ringan. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah berikanlah kepada kami taubat. Jadi hisab-hisabnya berkurang karena sudah dibersihkan. Satu lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah tetapkan aku di dalam jalanmu yang lurus. Nah, itu cara untuk meringankan hisab. Istighfar, banyak amal soleh, itu salah satu untuk meringankan hisab kita. Dan yang paling satu sebagai penutup, hentikan nafsi-nafsi di akhirat itu. Fala ansa babainahum yaumain. Di hari akhirat nggak ada pertalian keluar kecuali orang-orang yang saleh. Orang yang saleh saling menolong. Jadi kalau orang nggak saleh nggak ada tuh orang tua, anak, istri, nggak ada. Fala ansa yaumain. Nggak ada talian persaudaraan. Sini di dunia ada anak, ayah, cucu dan sebagainya. Tapi di sana nanti di ayat masih surat ini, fala ansa babainahum yaumain, tidak ada pertalian. Masing-masing sibuk dengan kesulitan. Nah, kita diberikan oleh Rasulullah jalan keluar. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Quran itu pada hari kiamat akan datang menjadi penolong kita. Yang lain nggak ada pertolongan. Bacaan Al-Quran kita yang datang. Kita perlu makan, kita kan telanjang. Kita itu perlu pakaian. Kita itu haus. Kita itu lapar. Perlu makanan dan perlu minuman. Kita itu kepanasan. Perlu naungan. Maka bacaan Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran. Mau seperti apapun bacaan Quran kita baca, yang penting baca. Dan yang paling terbuka lagi, yang paling terbuka, yang paling mudah supaya kita dilindungi oleh Allah, salah satunya adalah yang paling mudah bagi kita. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut ke masjid. Mau sholat berjamaah, mau pengajian, pokoknya kalau udah masjid pengen datang, hatinya terus ingat. Lagi jalan di mana, datang waktu sholat, mau ke masjid, itu pasti ditolong. Allah naungi di saat tidak ada naungan pada waktu itu. Bayangkan di padang pasir, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa. Tetapi orang yang qalbuhu mu'allaqun fil masajid, akan Allah naungi, akan Allah lindungi. Dan satu lagi mungkin ya, Rasul juga menyampaikan kepada kita supaya ingat ya, kalau kita tahu alam barzakh itu di dalam kubur itu kan sebagian bisa jadi raudhatan min riyadil jannah. Kuburan itu bisa menjadi taman surga atau bisa menjadi hufrah min hufarin nira, menjadi lubang dari neraka. Apalagi kita harus menghadapi munkar wa nakir, siap enggak? Menyeramkan juga, karena itu sosoknya menyeramkan. Kata sabda Rasulullah SAW di dalam Al-Quran ada surat yang namanya Munjiyah, surat yang menyelamatkan.
Surat menjadi bodyguard kita. Surat yang akan menemani kita selama di dalam kubur adalah surat Al-Mulk. Bacalah setiap malam. Kalau kita nggak sempat atau capek, setel aja HP, baca surat Al-Mulk, kita mendengarkan. Kalau kita yakin bahwa nanti ada alam kubur, ada munkar wa nakir, ada Rasul Allah sudah menyampaikan. Baca aja surat Al-Mulk. Datang munkar wa nakir, dia hadapi lebih dahulu. Dia akan menenangkan kita. Tenang saja, fulan, wahai bapak, ini adalah makhluk Allah. Kita hadapi dengan tenang. Itulah surat Al-Mulk. Akan wujud ya, menjadi apa? Kalau gampangnya sekarang jadi satpamnya kita. Jadi apa? Kalau mungkin pengawalnya kita. Yang akan apa? Yang pertama ketika menghadapi munkar wa nakir. Yang kedua selama kita di dalam kubur, yang sampai hari berbangkit entah berapa tahun, kesepian. Nah dia yang mengajak ngobrol, menemani, bercengkrama, sehingga selama di alam barzakh tidak akan kesepian. Terus yakinkah kita? Kalau yakin kita baca, gitu. Mudah-mudahan kita Allah berikan kemauan dan Allah berikan kemampuan. Karena seringkali ada mau nggak mampu, atau nggak mampu nggak mau. Gitu ya. Tapi dengan hidayah Allah mudah-mudahan kita mampu. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih Bapak Ustaz atas tausiahnya mengenai Quran surat Al-Nur. Ini ada 6 poin yang saya sampaikan dari tausiah tadi. Yang pertama, syukur paling utama adalah menggunakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal kebaikan. Semua aktivitas akan bernilai ibadah jika diniati untuk ibadah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berbangsa-bangsa. Jadi tadi Ustaz mengatakan itu ada 3, Ham, Sam, dan Jabir. Ham itu menurunkan bangsa Ham itu di Afrika, Sam itu menurunkan bangsa Semit di Timur Tengah, Mesopotamia. Kemudian Jabir menurunkan bangsa-bangsa Asia dan Mongolia. Jadi kita dengan mulai kita melakukan ya. Ya kita dengan orang memang Asia dan Eropa bangsanya memang satu keturunan dari Jabir. Kemudian benar-benar ini berotasi sesuai orbitnya. Jadi semua benda-benda di langit termasuk bumi berputar mengelilingi orbitnya yang besar. Nanti matahari akan mengelilingi juga galaksi yang lainnya. Jadi menurut para astronom itu kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Bintang yang bisa diamati itu bintang yang terjauh namanya bintang Icarus pada saat ini jaraknya 6 miliar tahun cahaya. Lebih jauh lagi. 6 miliar tahun cahaya itu nanti ke depannya nanti lebih jauh lagi seiring dengan teknologi. Kemudian dalam sejarah Nabi sudah ada kelompok yang ateis agnostik gitu. Jadi mereka tidak percaya hari kebangkitan. Mereka yaitu salah satunya Ubay bin Khalaf mengajak Nabi menampung berulang-ulang orang yang sudah mati. Bagaimana ini bisa hidup lagi? Padahal mereka ada dalam keraguan, tapi namanya negatif jauh. Jadi keraguan yang menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi itu menjadikan filsafat materialisme dan positivisme. Kemudian Allahul Ahad, Allah tidak punya anak, Tuhan adalah satu. Jadi zaman dulu secara politisme antar bangsa berperang. Bangsa A punya nama dewa Zeus, bangsa B punya nama dewa misalnya dewa Alex gitu ya. Karena bangsa B kalah, jadi ya sampean harus mempercayai dewa yang tertinggi yaitu dewa Zeus. Jadi dewa Alex kalah. Tapi kalau dua bangsa itu anak rajanya dikawinkan, misalkan anak rajanya ini beragama Siwa, anak raja B beragama Buddha, maka agama yang itu namanya agama
jiwa muda gitu. Jadi ada semacam sekutu gitu. Kemudian yang terakhir waktu di alam barzakh, jadi menurut Ustaz itu relatif ya tadi ya. Alam lainnya dari waktunya relatif Pak. Karena sampean begitu dikubur, nggak membawa jam tangan, nggak membawa kalender. Bagaimana pukul lama tidaknya, nggak lihat matahari juga. Jadi relatifnya itu tergantung enak apa nggak enak. Kalau nyaman, pasti cepat. Kalau nggak nyaman, terasa lambat gitu. Itu saja ya. Terima kasih Bapak Ustaz atas perhatiannya. Kita sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.